Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang seni budaya. Silakan buka bukunya Seni Budaya, simak video pembelajaran ustazah berikut ini ya, Nak. Sumber cerita drama musikal, silakan buka bukunya halaman 150. Perhatikan di bab penulis. Yang pertama kita akan belajar sumber cerita drama musikal, di mana sumber-sumber cerita drama ini diambil dari sebuah kisah. Ada 6 legenda atau ada 6 cerita yang dibagi terkait tentang pertama mitos. Apa itu mitos? Mitos adalah cerita tentang alam semesta. Ada yang kedua legenda. Legenda itu adalah cerita tentang keajaiban atau keanehan. Yang ketiga cerita sage. Sage atau sage itu cerita tentang sejarah kehidupan atau sejarah berdirinya suatu kerajaan. Dan ada cerita Panji, lihat bukunya di halaman 151. Ada cerita Panji itu bercerita tentang kesusastraan Jawa, daerah Jawa. Ada cerita Jenaka, itu terkait tentang kelucuan, lucu. Ceritanya ada yang lucu, ada yang terkait tentang cerita lelucon atau kekonyolan. Dan ada yang terakhir fabel. Fabel itu ada cerita yang berkaitan dengan hewan. Itu ada 6 sumber cerita drama musikal. Yang B, ada keunikan pementasan drama musikal. Buka bukunya di halaman 152 sampai 153. Di mana keunikan pementasan drama musikal itu terbagi atas karakter atau tokoh. Karakter atau tokoh dibagi atas 3. Ada protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik. Antagonis, tokoh yang jahat. Ensemble atau cross, ada tokoh sampingan atau peran sampingan membantu. Dan di antara tiga tokoh atau aktor pengganti itu ada namanya alternator. Alternator itu apa? Bisa dilihat di buku. Alternator adalah dua aktor yang dijadwalkan bergantian tapi memerankan tokoh yang sama. Contoh cerita terkait tentang bayi kembar, anak kembar. Itu satu orang, tapi dia memeran dua aktor, tapi perannya sama. Ada standby. Standby itu apa? Aktor yang bertugas untuk menggantikan peran utama jika aktor tersebut dia sedang sakit atau cedera atau tidak bisa hadir. Ada understudy. Understudy ini apabila aktor standby ini tidak hadir juga dan dia menggantikan sebagai aktor utama. Dan ada swing juga begitu, apabila understudy tidak hadir, standby tidak hadir dan dia aktor utama tidak hadir, yang menggantikan adalah si swing, aktor penggantinya swing. Yang kedua, ada keunikan pementasannya, ada terkait tentang latar atau setting. Latar ini dibagi atas 3, ada tempat, ruang, dan waktu. Tempatnya di mana? Di taman, di hutan, di luar angkasa, atau ceritanya terkait tentang alam semesta ya, berarti di langit, di awan gitu. Ruangnya di mana? Apakah di dalam kelas, di dalam rumah, di dalam mana ruangan pementasannya, atau di dalam sebuah gedung gitu. Dan waktu, kapan? Apakah waktunya ketika kita buat drama itu waktunya pagi hari, siang hari, atau ketika cerita kita buat drama ada waktu yang malam hari. Ketika waktu malam hari tokoh protagonisnya yang berperan, ketika waktu siang hari antagonisnya yang berperan, itu dia waktu. Yang ketiga, alur cerita. Alur cerita di sini terbagi atas 2, ada tahapan alur cerita dan ada jenis alur cerita. Di mana tahapan alur cerita itu ada pengenalan di antara awalnya kita berkenalan siapa tokohnya, lalu semakin lama ceritanya maju ada pemunculan konflik, ada masalah, lalu ada konflik memuncak, ada masalahnya sangat tinggi. Lalu konflik menurun, itu masalahnya sudah mulai diselesaikan, dan yang terakhir penyelesaian. Itu tahapan alur cerita. Yang kedua, jenis alur cerita. Jenis alur cerita dibagi atas 3. Silakan buka bukunya di halaman 154 dan 155. Jenis alur cerita itu dibagi atas 3. Ada alur cerita maju, ada mundur, dan ada campur. Kalau maju berarti dari pengenalan, lalu tiba-tiba ada konfliknya, ada pemunculan konflik, lalu konfliknya memuncak, lalu konflik menurun, lalu penyelesaian. Itu alurannya maju. Tapi kalau alurnya mundur, pertama dia penyelesaian dulu.
baru konfliknya menurun, baru konfliknya memuncak, baru muncul konflik, baru pengenalan. Nah, itu alurnya mundur. Tapi kalau alurnya campur, dia beradu. Alurnya ada yang maju, ada yang mundur, ada yang dari klimaks dulu, ada pengenalan, tiba-tiba klimaks lagi, atau lalu ada konfliknya menurun. Jadi dia maju mundur. Lalu yang keempat, lihat di bukunya di halaman 157 dan 158 ada musik. Jadi cerita drama musikal ini, drama ini ada musiknya. Mungkin ketika sedih, musiknya sedih. Ketika happy, musiknya happy. Jadi ada pengiring musiknya. Ketika ada pergantian season atau pergantian tempat, ada diiringi dengan musik bagaimana. Lalu ada koreografi. Koreografi ini adalah orang yang buat ceritanya. Koreografi drama musikal bukan tentang meneriakan panggung, tapi tentang memperkuat aspek penceritaan. Orang yang menceritanya, bagaimana ceritanya biar ceritanya asik, banyak peminatnya, terus ketika menontonnya senang para penontonnya, itu koreografi. Koreografi adalah koreografi ini biasanya disebut juga dengan serangkaian pergerakan yang terorganisasi secara detail yang menceritakannya, secara detail yang menceritanya, itu koreografi. Lalu setelah kita ada musiknya, ada tokohnya, ada latarnya, yang terakhir ada tata busananya. Kita menjadi apa? Misal di drama musikal kita sebagai petani, berarti baju kita sebagai seorang petani. Atau di drama musikal kita sebagai orang kantor, berarti kita bajunya orang kantor. Jadi jangan bajunya yang asal, jangan baju busana muslim baju yang ada aja, enggak. Jadi bajunya sesuai dengan perannya masing-masing, itu tata busana. Ada salah satu contoh cerita, perhatikan di bukunya. Di bukunya di halaman salah satu ceritanya di halaman 165, ada cerita 164, 165 sampai 167. Itu salah satu ceritanya yang bisa Anda baca. Yang tadi A-nya sumber cerita, B-nya keunikan, sekarang C, membuat naskah drama. Bagaimana sih cara membuat naskah drama? Tentu kita harus tahu apa istilah-istilah dalam naskah drama. Lihat bukunya 161, ada namanya babak, adegan, prolog, dialog, monolog, dan epilog. Apa itu babak? Babak itu ada bagian terbesar dari naskah. Bagiannya berapa aja? Ada berapa sesi? Kalau dalam sinetron ada berapa episode dia babaknya? Adegan di babak pertama, adegannya apa? Pengenalan misalnya, ya udah berarti tokoh utama memperkenalkan diri. Atau di babak kedua adegannya muncullah masalah atau konflik. Nah, itu dia. Dan dialog itu percakapan dua tokoh atau lebih. Nah, misalnya si A sama si B sedang berdialog. Apa dialognya? Itulah yang dibuat oleh produsernya, oleh koreografinya. Lalu monolog itu ada dia bercakap atau percakapannya terhadap dirinya sendiri. Pernah kan nonton sinetron, dia sedang sendiri, lalu dia berbicara dengan dirinya sendiri yang kita dengar. Oh iya, coba dia berbicara dengan diri sendiri dalam hati, tapi penontonnya mendengar. Mendengar penontonnya. Lalu epilog itu ada akhir dari cerita, kesimpulan dari cerita. Itu dia istilah-istilah dalam naskah drama. Lalu yang kedua, membuat naskah drama. Yang pastinya jika Anda ustazah membuat naskah drama, yang pertama pilih dulu cerita apa yang mau diambil. Ceritanya ada 6 cerita drama musikal, pilih salah satunya. Setelah itu sudah tahu ceritanya, lalu pilih latarnya. Sudah tuh alurnya, bagaimana jalan ceritanya, apakah jalan alur ceritanya maju, mundur, lalu tokoh-tokoh karakternya, siapa protagonis, siapa antagonis, lalu bagaimana ceritanya, kisahnya, kita mau ceritakan apa. Itu tadi lihat di bukunya tadi halaman 163, 164 dan 165 ada cerita Laskar Pelangi yang Anda silakan dibaca. Itu tadi materi kita terkait tentang seni drama musikal. Saya harapkan Anda mencatat nih ke dalam buku catatannya. Bagi Anda yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada Ustazah esok hari atau secara langsung DM Ustazah atau WA, silakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.